Shalom. Saudara, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Elohim, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan untuk negeri ini ada rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Lu sudah tahu bahwa segala sesuatu diizinkan Elohim. Segala sesuatu diizinkan, semua ada rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kita kalau ada masalah, ada persoalan, baru dekat Tuhan. Tapi kalau diberkati Tuhan, banyak lupa. Betul? Buktinya waktu susah perpuluhan lancar di gereja. Justru pada itu banyak diberkati, banyak lupa. Betul? Nah yang tersenyum pelaku. Nah saudara, apa petunjuk Tuhan untuk 2023? Tahun 2021 saya memberitahu bahwa tahun 2022, tahun ini kita belajar normal. Ikutin saya semua. Belajar normal. Belajar apa saudara? Normal. Dan saya memberitahu bahwa Januari setitik terang datang. Apa saudara? Setitik apa? Terang datang. Pada waktu saya berkata setitik terang datang, di YouTube itu viral. Bahkan ada yang mengkritik. Presiden saja berkata, tahun depan dunia gelap. Betul? 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 Presiden berkata tahun depan gelap. Betul? Kalau presiden berkata gelap, rakyatnya berkata apa? Ada yang ngomong peteng dedet. Tetapi dengan jelas katakan setitik terang datang. Dan setelah itu presiden juga berkata bahwa Indonesia menjadi titik terang. Betul? Betul? Indonesia menjadi apa saudara? Titik apa? Terang. Nah saudara, saya berdoa dan disitulah mendapat hikmat 5 tahun yang akan datang. Ingat saudara, 5 tahun yang akan berada, 5 tahun akan apa? Datang. Tahun 2023 kita semua kembali normal. Ngomong sebelahnya, kamu normal. Bukan edan. Ingat, Januari kita kembali normal. Apa saudara? Kita kembali apa? Normal. Saya doa, saya bingung. Apa yang disebut setitik terang itu akan terjadi sampai 2 tahun untuk Indonesia. Saya mendapat jawabannya
Kenapa ada setitik terang? Karena ada pilihan presiden. Ada kampanye. Pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan DPR MPR, legislatif. Betul? 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 Tahun depan sudah mulai. Betul? Yang jual baju, yang konveksi laku. Baju kampanye. Betul? 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 EO laku, event organizer laku. Artis yang laku, tidak laku, jadi laku. Suara cemplang dapat untuk apa? Bagian kampanye. Betul? 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 Setitik terang ini, disitulah saya mendapat hikmat. Yaitu apa saudara? Karena pilpres, ekonomi di seluruh Indonesia bergerak. Ngomong sebelahnya bergerak. Jadi dana-dana kampanye, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, uang siluman beredar semua. Itu di 2023 sampai 2024, saudara. Ekonomi bergerak karena yang tidak dilaporkan pajak, uangnya keluar semua. Yang jual makanan laku. Betul? Betul? Yang properti sewa menyewa laku. Untuk apa? Pos-pos kampanye partai. Betul? 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 Yang nganggur dapat duit. Suruh apa? Naik motor. Kreng. Bensin. Betul? 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 Wong edan pun laku. Lakunya apa? Suruh pakai baju. Betul? 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 Jadi ingat. Di situ saya baru mengerti. Kenapa Tuhan memberitahu dunia boleh berkata gelap. Tapi Indonesia tetap ada setitik terang. Tepuk tangan Tuhan kita. Ada apa saudara? Tukang cukur rambut laku. Kenapa? Untuk kampanye modelnya supaya ada tulisan partai. Betul? 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 Tukang tato laku. Betul enggak? Jadi semua yang haram halal laku. Kenapa? Karena ada pilihan presiden. Tapi ingat di 2025 yang laku adalah rumah sakit jiwa. Pendeta, kiai, ustadz, pemuka agama pokoknya atau dokter psikiater, dukun. Kenapa? Yang kalah stres. Duitnya enteh. Betul? Betul? Itu di 2025. Jadi ingat saudara, selama 2 tahun karena pilihan presiden, ekonomi bergerak. Katakan semua sama temannya, ekonomi bergerak. Nah, resesi ekonomi ini justru yang menolong adalah yang tidak terduga. Kadang orang berpikir, gimana wong dunia aja gelap, import aja susah, betul? Betul? Ekspor pun banyak kendala, betul? Pajak naik, gimana ekonomi bergerak? Tiba-tiba dapat hikmat Tuhan. Setitik terang datang mulai Januari. Dan Januari adalah besok. Betul? Betul? Jadi siap-siap tukang jahit laku. Siap pesanan baju kampanye, betul?
Restoran-restoran apalah? Laku. Semua laku, uang bergerak. Karena dana siluman, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, semua bergerak. Baru saya mengerti. Karena ada tahun politik. Selama 2 tahun ini, Indonesia justru tertolong. Jelas? Jelas? Nah, ini untuk 2023 kita kembali normal dan ekonomi bergerak. Jadi saudara, siapkan bisnis kuliner online atau terima-terima baju kampanye. Termasuk nanti yang percetaan laku, betul? Yang kerja di medsos, YouTuber laku, betul? Betul? Semua bergerak. Itu mulai kapan? Besok. Nah, Pak Daud, dolar gimana? Nah, dolar nanti akan berusaha dikunci. Arti dikunci itu akan untuk dipertahankan 15 sampai 17. Untuk sampai akhir tahun 2023 itu akan diusahakan dikunci di situ. 15 sampai berapa saudara? 17 itu akan dikunci di situ. Nah, ada yang tanya sama saya, sekarang banyak harus investasi nyimpen apa? Saya beritahu, tetap saudara tanah untuk daerah Temanggung. Pak, resesi ekonomi ini Temanggung terasa tidak? Ora kroso. Tidak terasa terlalu berat. Kenapa? Karena tanah di sini subur. Jelas? 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 Nah, tanah di sini apa saudara? Subur. Jadi saudara, kalau di Temanggung ini tidak terlalu berat pengaruh resesi ekonomi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jelas? Tidak apa saudara? Tidak apa? Tidak terpengaruh terlalu kuat. Daerah Parakan, Magelang, Bawen, Salaman. Setelah itu Ambarawa, tidak terasa saudara. Jawa Tengah, yang terasa itu hanya di kota besar aja. Semarang, itu pun tidak seberapa. Kalau Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Tapi untuk Temanggung, Paraan, Ambarawa, setelah itu Jawa Tengah, semua aman. Pak, yang terjadi kerusuhan tidak? Kayak 98, aman terkendali. Khusus Temanggung. Kenapa? Sing di demo sopo. Betul? Khusus Temanggung tidak terjadi apa? Jadi Temanggung, Paraan, Ambarawa, semua aman terkendali. Siapa yang tinggal di Temanggung, Ambarawa, sekitar Paraan, angkat tangan. Nah, ngomong sebelahnya, enggak ada kerusuhan. Enggak ada yang di demo. Jelas? Jadi enggak usah khawatir akan terjadi apa? Nah itu sampai 2024. Jelas saudara? Jadi semua aman terkendali. Amin? Amin. Dari 15 dikunci sampai 17. Nah, saya memberitahu pada jemaat semua supaya tahun depan kalau utang segera dilunasi. Karena nanti akhir tahun 2023 BI rate bisa 7% di bulan Desember 2023.
Berapa persen saudara? 7%. Kenapa? Sekarang sudah 5,25. Betul? Untuk menuju 7% itu hanya sebentar. Betul? Betul? Sekarang saya memberitahu kenapa semua jemaat di Temanggung, jemaat di Sekinah, jemaat di tempat Pak Petrus Hadi, supaya segera melunasi hutang. Kalau utang tidak bisa bayar, ya jangan nambah hutang lagi. Lunasin dulu. Kenapa? Ingat, sekarang saya terbuka untuk saudara. Supaya saudara paham dan mengerti kenapa jangan berhutang. Pajak PPN sekarang berapa? 11%. Siapa yang setuju angkat tangan? Mau enggak mau harus setuju. Wong itu pemerintah kok. Betul? PPN berapa? 11 apa? Persen. Oke? Kalau utang bank, BI rate 7%, debitur kan bank pasti ada lagi. Bisa sampai 12-13%. Betul? Betul? 11 tambah 12 berapa saudara? Berapa? Berapa? 23, oke. Pajak penghasilan 60 juta 5%. Dan saudara susah untuk lari dari pajak. Karena apa? NIK menjadi NPWP. Jadi yang tidak lapor-lapor pajak, lapor saiki. Sebelum dioprak-oprak, betul? 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 Penghasilan, ingat. 250 juta ke atas, berapa? 20-25%, betul? 500 juta ke atas, sampai 500, di bawah 5 miliar, 30%. Di atas 5 miliar, 35%. Udah usah banyak-banyak lah. Kalau kena pengajak penghasilan, PPN segitu, bunga bank segitu, setelah itu pajak penghasilan, dihitung aja lah 20% atau 15%. Berarti berapa? Berapa saudara? Pikiran dewi. Nggak usah kakeh. 35% weh. Total kan 11, 12, tambah penghasilan pajak PPh penghasilan berapa? Kopior. Itu harus siap untuk nanam kelapa kopior, betul? Betul? Bunga bank, pajak, PPN, betul? Betul? Makanya jemaat di Temanggung, di Pak Petrus Hadi, usahakan utang segera dilunasi. Pertama, pajak. Kedua, apa saudara? Dan kondisi ekonomi ini, seperti ini masih 2 tahun. Ekonomi bergerak itu karena pilpres. Jelas? 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 Dan 5 tahun ke depan banyak janda. Karena perceraian dan kematian. Dan 5 tahun Jawa Tengah, Jawa Barat akan banyak LGBT. Homo, lesbi, gay. Ingat itu. Saudara yang punya pikiran untuk cerai sama suami, batalkan semua. Karena ingat, jadi janda sekarang berat. Pusing, merana, dan pergumulan doanya luar biasa. Karena saingannya sekarang ada 3. Pertama, wanita. Kedua, pria, homo, lesbi. Homo, gay, betul? Ketiga, waria. Bayangin. Jadi ingat, jadi saudara yang berpikiran mau cerai sama suaminya, batalkan semua niat itu. Sekarang cari laki-laki normal, susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, kalau suamimu ada nakal, ampuni.
Kenapa? Penting laki-lakimu normal, terima kasih sama Tuhan. Jadi semua yang ingin cerai, tahun ini, tahun depan, batalkan semua. Kenapa? Cari laki-laki normal, susah. Apalagi laki-laki baik, takut Tuhan sampai gemeter. Setelah itu kaya raya, itu mujizat, doa perlu salto-salto. Kaum laki-laki yang setuju angkat tangan. Langsung ngomong, aku larang. Jadi laki-laki normal apa? Mahal. Betul? Bayangin, ada yang gini, ketemu mau kemana mas? Banyak yang jadi jelmaan, betul? 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 Saya ngonseling. Ini majelis ya. Itu ada di Malang. Umurnya kira-kira ya 40-an. Dia sudah menikah. Dia konseling sama saya, majelis saudara. Ngomong sama saya, Pak Daud, percaya enggak Pak Daud, saya masih perawan. Loh kaget saya. Loh ibu kan sudah punya suami, udah nikah berapa tahun. Percaya enggak Pak Daud, saya masih perawan. Enggak percaya. Kenapa? Suamiku homo. Jadi sekarang cari laki-laki normal itu susah. Ingat 5 tahun banyak LGBT. Itu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jelas? Jelas? Dan banyak janda. Jelas? Itu 5 tahun. Tapi untuk jemaat Pak Petrus Hadi, tenang-tenang aja di cover doa sama Pak Petrus. Amin. Amin. Ibu-ibu yang ribut sama suaminya, pesan saya satu. Selama suamimu normal, ampuni dan maklumi. Betul? 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 Dan apa? Supaya dia bertobat juga. Betul? Jadi jangan sampai ada apa? Perceraian. Karena ingat, jadi janda itu berat. 5 tahun. Ini yang terjadi banyak apa? Janda, perceraian. Setelah itu apa saudara? LGBT. Jelas saudara? Itu 5 tahun. Saya mau tanya, Temanggung ada enggak saudara? Ada. Garut aja tempat seperti, enggak kota besar aja banyak, betul? Ada berapa ribu Pak? Betul? Temanggung? Kita juga tahu di gereja juga ada, betul? Betul? Ini lebih parah pendeta G juga ada, betul? Ada kasus G, betul? Bayangkan itu. Jadi saudara, siapa yang berpikiran mau cerai sama suaminya, pikir ulang. Batalkan itu. Doakan sampai suaminya bertobat. Amin? Amin? Ibu-ibu setuju? Karena ingat, jadi janda itu apa? Berat. 5 tahun. Jadi ingat, 5 tahun, perceraian, janda, dan apa saudara? LGBT. Itu meningkat 2-3 kali lipat dalam 5 tahun. Jadi saudara lindungi anak-anak saudara. Makanya ajak ke gereja, dekat Tuhan, dan kalau laki diberitahu identitasnya dia laki. Kalau dia perempuan, beritahu identitasnya perempuan. Jelas? Karena apa? Itu 5 tahun terjadi ini. Banyak perceraian, banyak janda karena kematian atau perceraian. Itu 5 tahun ini. Jawa Tengah, Jawa Barat. Inflasi akan naik terus sampai 5 tahun. Sampai berapa tahun saudara? Sampai berapa saudara? 5 tahun. Tapi corona akan mutasi terus sampai 2025. Tapi kita semua tetap
normal. Kenapa? Dablek. Jelas? 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 Itu apa saudara? Sampai 2025 itu puncak mutasinya. Dan saya sudah pesan sama saudara semua bahwa kita semua akan hidup berdampingan dengan corona. Betul? 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 Dan ini pesan yang saya sampaikan untuk saudara. Saudara tidak perlu khawatir, tidak ada kerusuhan di daerah Temanggung. Jakarta gimana Pak Jakarta? Belum dikasih tahu Tuhan. Tapi yang jelas 2 tahun ekonomi bergerak. Katakan sama teman-temannya, ekonomi bergerak. Jelas? Dan kita semua kembali kembali apa? Itu pesan petunjuk yang maha kuasa yang saya sampaikan pada saudara. Jadi ingat, ekonomi yang bergerak mulai besok. Setitik terang datang. Yang utang bank segera dia beresin. Dalam bisnis, untung bersih. Kondisi seperti ini selama 2 tahun. Bisa 15%, 20% itu berat. Kecuali pertambangan. Betul? Betul? Tapi ingat, gereja Tuhan di tempat ini tetap dipelihara. Jemaat Tuhan di tempat ini tetap dijaga. Saudara tidak akan mati kelaparan. Karena anak cucu orang benar dipelihara Tuhan. Dan tidak meminta-minta. Pak, arah bisnis nanti gimana untuk tahun depan? Pokoknya semua saya beritahu, jangan ekspansi dulu. Menunggu tahun 2025. Kalau mau buka cabang, nanti dulu. Kalau itu buka cabang, beli properti sekalian, jangan sewa. Karena kalau sewa itu uang hilang. Saudara, beli sekalian boleh. Buka cabang tapi beli sekalian properti, investasi. Karena selama 2 tahun, kondisi seperti ini. Dan 10 tahun ke depan, 10 sampai 15 tahun ke depan, kepemilikan tanah dibatasi. Terutama yang SHM. Jadi saudara, usahakan semua tanah-tanah saudara yang masih HGB, GIRE, semua naikkan ke SHM. Karena 10-15 tahun kemudian dari sekarang akan ada pembatasan. Dan kepemilikan hak milik harganya berbeda di situ. Jelas? Jadi kalau tanah harus apa saudara? Apa? Hak apa? Hak milik. Usahakan jangan hak guna bangunan atau hak pakai. Dan jangan masih GIRE, tapi semua masukkan ke SHM. Hak apa saudara? Milik. Karena nanti 10-15 tahun ke depan, SHM itu harganya berbeda dengan HGB. Jelas? Jelas? Dan ingat, kenapa harus beli properti tanah sekarang? Karena 10-15 tahun kemudian dari sekarang, anak cucu saudara semua akan berharap dari hibah dan warisan dari saudara. Jadi perjuanganmu untuk tahun ini dan tahun depan selama 2-5 tahun ini adalah untuk anak cucumu. Ingat kenapa? Pajak. 10-15 tahun ke depan anak cucumu hanya mengharapkan apa? Warisan dan hibah dari saudara semua. Kecuali anakmu diberkati Tuhan. Dan Tuhan berikan kejayaan dan itu kita doakan pasti terjadi. Amin. Jadi ingat, 10-15 tahun kemudian anak cucu saudara itu hanya mengharapkan hibah dan warisan.
Ngerti? Ngerti? Saya rasa mereka yang tahu perpajaan ngerti. Bayangkan saudara, harga properti sekarang akan berbeda dengan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kedua, uang 60 juta sekarang beda dengan pada waktu inflasi nanti 10-15 tahun ke depan. Jelas? Jelas? Ingat, 60 juta pajaknya 5%. Nilai 60 juta dalam 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian tidak seberharga sekarang. Betul? 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 Jadi saya beritahu semua jemaat, Pak, apakah investasi emas? Itu terserah saudara, tapi emas sudah tinggi. Yang penting saya sudah memberitahu pesan untuk 10-15 tahun ke depan. Bahwa anak cucumu semua mengharapkan hibah dan warisanmu. Kecuali dia diberkati Tuhan secara pribadi. Jelas? Jelas? Siapa yang paham? Angkat tangan. Ingat, hibah dan apa saudara? Waris. Nah, bisnis apa yang masih jalan untuk 2 tahun ini? Pertambangan itu pasti. Ingat, yang berhubungan dengan perut, makan. Dan perkebunan. Jelas? Pak tembakau piye, Pak tembakau piye? Ya tembakau ya aman-aman baik. Jelas? 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 Jadi saudara yakin dan percaya. 2023, 2024 kita melewati bersama Tuhan. Dan 2025 saudara semua yang mau buka cabang, invasi, kembangkan bisnis itu nanti di 2025. Jelas? Jelas? Jadi ditulis planning ini semua. Dan ingat kalau semua sudah terjadi, harus ingat saya komisi 2%. Ya toh Petrus? Properti kapan akan naik? Di 2026, 2027. Udah catat itu. 2026, 2027 properti akan naik. Dan tahun depan tinggal besok. Bisnis yang berhubungan dengan perut itu yang jalan. Kecuali pertambangan. Industri gimana Pak? Selama 2 tahun stagnat semua. Karena ekonomi bergerak karena pilpres. Yang menggerakkan semua rental mobil laku. Betul? 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 Jadi saudara, pilpres ini menjadi berkat untuk Indonesia. Tepuk tangan saudara. Orang berpikir tahun politik apa ada tambah mumet. Itu yang mumet mereka yang mau kampanye. Yang danai, betul? Tapi rakyat seperti kita, jemaat seperti kita, semua happy. Karena apa? Ingat kita kan hanya nyoblos, betul enggak? Betul? Nah jadi saudara, semua yang berpikir cerai, batalkan semua. Lihat suaminya, kamu normal, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Dan masa saya juga dekat juga. Saya kan puncaknya diangkat itu nanti umur 50. Setelah 50 nama saya akan turun. Tidak terkenal seperti sekarang. Kalau kita siap naik harus siap turun. Masuk mau bertahta terus?
masa saya tinggal 2 tahun, saudara. Nah, setelah 2 tahun ke atas, enggak tahu Pak Petrus ngundang saya enggak. Karena saya hanya tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun, karena saya dapat itu sejak tahun 97. Engkau akan diangkat puncak. Nah, pada waktu setitik terang datang. Setelah itu 2 tahun kau akan tenggelam. Artinya waktunya sudah selesai. Karena sudah menyampaikan pesannya semua. Tinggal menunggu, mereka yang masih ingat nunggu, kasih enggak 2%-nya. Karena Pak, masa saya tinggal berapa tahun? 2 tahun. Pak Daud mati enggak? Belum. Saya belum mati. Karena belum waktunya. Tapi saya siap tidak terkenal lagi 2 tahun ke depan. Berarti nanti di 2025 ke atas. Saya sudah tidak terkenal seperti sekarang. Waktu saya ditanya, kenapa? Udah waktunya. Karena saya tugasnya menyampaikan pesan itu. Menyampaikan pesan untuk 2023, setitik terang datang. Kalau tugas itu sudah selesai, berarti kan saya harus selesai. Tugas saya sudah saya sampaikan, betul? Tapi saya tetap khotbah, menyampaikan kalau dipercaya gereja aja. Itu setelah 2025. Dan itu saya tulis di dalam buku harian. Saya harus siap tidak terkenal lagi. Nah, ada yang ngomong, Pak, kalau sama Tuhan, naik. Ya naik kebablasan be. Betul? Tuhan itu memberikan kita waktu yang terbaik. Kapan kita harus maju, kapan kita harus berhenti, dan waktu kita diam. Amin. Jadi tinggal berapa tahun masa saya, saudara? 2 tahun. Nah, ada masalah apa di 2 tahun ke atas? Saya tidak tahu. Pokoknya setelah 2 tahun, tugas saya menyampaikan pesan itu selesai. Karena tugas saya menyampaikan pesan itu sudah saya sampaikan sejak tahun 2017. Untuk kejadian di 2020. Sampai 2023. Sampai 2035. Kalau semua pesan sudah saya sampaikan, artinya sudah tidak ada bahan khotbah lagi. Betul? Selesai. Ingat, Temanggung tidak terjadi apa, saudara? Kerusuhan. Ada yang tanya, apa Bapak mau diaktifkan lagi untuk pengamanan khusus presiden? Tidak tahu. Karena kalau saya tugas lagi, biasanya langsung hilang dari peredaran. Kenapa? Tugas khusus. Seperti 10 tahun, saya tugas khusus, itu di 2004. 2004, perintah khusus untuk jaga presiden, untuk negara. Plek. Begitu perintah diturunkan, plek, hormat, siap, tinggalkan rumah. 10 tahun. Tiba-tiba setelah pengamanan presiden selesai, 2015 baru muncul di gereja. Nah, saya enggak tahu di 2025 nanti saya gimana. Tapi yang jelas di 2025 ke atas, saya waktunya turun. Dan semua pesan sudah disampaikan semua. Tinggal mencatat semua, saudara semua. Yang jelas, satu, setelah semua terjadi, ingatlah Daud Tony untuk memberi setoran berapa? Kan saya kan broker, penyampai pesan, betul? Kan kurir. Bukan broker properti, bukan. Agennya Tuhan aja. Jadi, dan ingat, saudara, tahun depan perang santet dimulai. Tahun depan, saudara, dan banyak nanti
hal-hal alam terjadi. Tadi saya ngomong Pak Petrus juga, bencana alam itu bisa jadi karena alam. Kedua, juga karena ada mesin teknologi untuk bikin gempa suatu tempat atau bencana suatu tempat. Sekarang sudah ada seperti itu. Tapi yang jelas Temanggung aman aja. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun gimana Pak? Tidak ada pesan lagi ya. Yang penting tidak ada kerusuhan, semua aman, gereja aman. Dan karena apa? Di Temanggung ini ada pendoa di sini. Ada obor Tuhan di sini. Ada api Tuhan di sini. Dan ada malaikat di samping saya. Malaikatnya gini. Tapi tidak ngasih angpau. Jadi ingat, semua sudah siap untuk menghadapi tahun depan? Ingat, siap tidak siap harus siap. Hari Minggu tanggal 1. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan menyertai saudara. Tahun depan udah mulai perang apa saudara? Perang apa? Perang santet. Jadi perang ilmu hitam tadi mulai tahun depan. Karena tahun politik. Jadi saudara semua, pesan saya untuk saudara. Tahun depan memang ada badai. Tapi di dalam badai itu ada Tuhan. Yang menyertai, melewatkan saudara di lembah kekelaman atau badai apapun. Ngomong sama sampingnya, selamat Tuhan bersama saya, semua lolos. Amin. Amin. Termasuk dikejar debt kolektor. Mari kita berdoa. Aku percaya kekuatan Elohim menyertai kami semua. Aku mohon kuasa Yesus Kristus menyertai kami semua. Lawat ya Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Lawat secara khusus Tuhan, lawat secara pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bahwa kami adalah hari depan penuh pengharapan. Dan damai sejahtera menyertai kami semua. Dan damai itu di tengah badai. Selama ada Tuhan dan Tuhan di sisi kami melewati semuanya dengan aman dan tenang. Yang percaya katakan amin.